Yo, what's up? Welcome abroad to my YouTube channel. You are now watching Let's Talk. Seperti biasa, malam ini kita kedatangan tamu spesial. So curious who's going to be our guest tonight? Langsung aja yuk. Oke, tamu kita udah masuk. Langsung aja. Lindy Angelica. Halo. Apa kabarnya Lindy Angelica? Baik. Tambah Miss manis Maggie, aja. baik. I'm good, Miss I'm Maggie, good, baik. I'm great. Thank you. Gimana semasa pandemi ini? Sibuk Ya, gak? Sibuk begitulah. gak? Gimana? Sibuk gak? Malah lebih sibuk sih sebenarnya. Ah, bagus lah ya. Iya, Work from home tapi tetap sibuk ya. iya. Good, 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 good. So, long time no see ya, Miss Lindy ya. Masih udah jauh banget ya Wah. nih sekarang. Rambutnya pun udah luntur sampai kemana-mana ya. Iya, ntar mau chat lagi kok. Terakhir pas kita jumpa tuh rambut kamu warna apa sih? Udah lupa. Biru. Biru kan, biru navy. Iya. the blue sea ya, the blue Iya. ocean ya. Wow. Mm-mm. And now becoming silver ya. Actually, Iya, it suits you, silver. you know, the hair color. Thank you. Jadi Miss Lindy ini demi inilah ya, let's talk lah ya, sampai makeup segala ya. Iya. Demi Sama Let's Talk dong. sama Miss Maggie. Thank you ya sudah want to spend your time and join Iya, Let's Talk thank tonight. you juga nih. Thank Thank you you so juga udah much. invite aku di Let's Talk. Mantap, mantap. Sekarang makin semangat sih sebenarnya setelah Pandemi kayak ya. gini. Ada hal baru apa yang kamu ini dapatkan? Sejak pandemi kan awal-awalnya tuh kan kayak bener-bener ngebosenin banget ya. Kan Mm-mm. kebanyakan work from home. Memang ada kerjaan, cuman kayak kadang bosan juga ya tiap hari di rumah. Kalau biasanya pulang dari kantor Benar, kan benar. kayak ada keluar hangout. Nah, kalau sekarang tuh kebanyakan di rumah gitu. Jadi sejak itu aku kayak berpikir kan masa kayak gini-gini aja gitu, harus kayak mencari hal yang baru gitu kan. Biasanya Jadi- kerjanya sampai malam ya? Iya, bener. Heeh. Jadi aku mikirnya kayak harus cari hal yang baru gitu kan. Terus aku berpikir kayaknya, oh ya aku kan kayak suka makeup nih, coba aja aku kayak iseng-iseng buat konten gitu. Jadi awalnya kayak berpikir, aduh lumayan takut nih entar respon dari orang-orang gimana ya, entar kalau misalnya makeupnya aku nggak bagus gimana gitu kan. Tapi kayak udahlah aku change mindset aku aja gitu, beraniin diri, dan ya aku coba, ternyata responnya tuh bagus banget gitu. Jadi kayak oh my god, happy banget gitu. Jadinya kayak hari-hari aku setelah adanya Miss Rona ini kan jadi makin sibuk sih sebenarnya. Soalnya kayak ada yang That's good. kayak ada yang ngejar gitu kan buat bikin konten dong, keren loh, aku pengen lihat gitu. Jadinya ada aktivitas yang lebih banyak lagi sih. Tapi memang benar sih, kita tuh harus berani untuk memulai sesuatu yang, you know, sometimes we need to step up dari our game. Kayak Iya, benar. kita harus pede sih. Itu pedenya memang kadang bisa kayak mau atau gak ya, takutnya ntar likes-nya banyak gak, atau kayak Iya benar. Iya benar. orang-orang bisa geli gak ya, gitu kan, kayak ada fear-nya itu loh. Iya. Ya, sama sih kayak saya kalau saya buat video juga saya selalu always think about what people is going to say, you know, kayak ini buat Let's Talk aja sebenarnya like okay Maggie, you need to like literally do this or else kamu gak bakalan buat sih. So like I decided untuk continue my Let's Talk and it's kind of fun actually. Jadi sekarang Miss Lindy inilah ya memulai untuk buat makeup tutorial gitu ya. Iya benar. Actually talking about kayak tadi kita kan ada ngomong tentang kita takut di judge sama audiens atau gimana gitu. Actually, what's your biggest fear? Untuk sekarang ya sebenarnya ketakutan yang aku dapat itu banyak ya. Maksudnya banyak banget fear-nya aku. Cuman untuk sekarang aku kayak tahu kesimpulannya itu adalah waktu sih sebenarnya, waktu. Karena aku takut banget sama waktu. Menurut aku tuh waktu itu penting banget gitu. Kayak waktu misalnya aku tuh dreamnya banyak banget, salah satunya misalnya pengen sukses. Nah, aku takut banget ketinggalan waktunya itu loh. Okay, Kayak because takut, karena mungkin waktu itu tidak ya. menunggu kita kan.
kayak takut umurnya tuh udah habis, nggak bisa mencapai sukses atau ngebagian orang tua. Nah kayak gitu aku takut banget sih sama waktu. Your Ya. priority kamu itu lebih pengen untuk like get married or or become an entrepreneur di masa muda seperti ini. Biasa kebanyakan perempuan-perempuan itu kayak once they actually hit one age ya, mereka tuh udah kayak panic untuk oh my god, I should get married now because it's my time. Kalau Lindy ini enggak ya? Kalau aku sejujurnya sih, kan aku sendiri udah punya boyfriend ya. Cuman kalau misalnya berpikir untuk sampai wedding, get married sih sekarang belum ada sih. Karena menurut aku lebih penting ngecari uang dulu. Tapi bukan dengan arti nggak mikirin pasangan. Ya. Cuman bagi aku kayaknya lebih penting bisa menggapai semua cita-citanya aku dulu gitu. Dari baru bisa ke tahap marriednya. Jadi menurut aku belum jadi prioritas sih sebenarnya. Berarti sekarang fokusnya di yourself first ya sama family ya. Yeah. Okay, that's really nice actually. Ada juga yang bilang wanita tuh sebenarnya ngapain cari uang banyak-banyak, right? Kayak you guys should just get married atau mungkin ada juga yang bilang kayak atau cari cowok yang kaya jadi lu gak usah susah lagi. Bener banget. Tapi kalau aku pribadi ya, aku tuh lebih sukanya kayak aku sendiri punya pendapatan sendiri dan gak berharap dengan orang lain gitu. Karena kayak banyak banget aku kayak ngedenger experience dari klien makeup lah ya, sama teman-teman yang udah married, tapi nggak semua juga. Cuman kayak ngerasa cewek itu perlu independen juga sih, perlu bisa ngecari uang sendiri. Jadi kalau misalnya dalam satu hubungan atau udah berumah tangga, nah kita tuh jangan berharap sama si pasangan aja gitu. Jadi kalau misalnya in case pasangan kita juga kayak ada bermasalah, nah kita tuh bisa ngebantu mereka juga menurut aku. Dan kalau aku pribadi, kalau misalnya nih aku benar-benar udah sukses and my husband to be udah sukses, aku juga bakalan kayak tetap mau working karena aku memang suka sih selalu beraktivitas. Kalau misalnya nggak ada aktivitas, aku lumayan kayak bisa benar-benar bosen dan nggak suka sih yang kayak gitu. Aku suka beraktivitas terus gitu. Aku pernah ngerasain sih dulu kayak waktu kerja itu ada one time gitu ya, kerjaan aku gak terlalu banyak, dan tiap hari itu entah ngapain aja gitu loh. Jadi lama-lama inspirasinya, motivasinya semua like gone. Kayaknya waktunya juga susah berlalu ya kalau menurut aku. Kalau misalnya ada aktivitas terus-terusan kan kayak udah cepet banget udah mau besok gitu. Benar. That's true. That's really nice of your statement ya tadi, because you feel like memang sebenarnya kalau kita ada pasangan itu better for us to share everything ya. Apakah setiap keluar itu boyfriendnya selalu mentraktir Lindy atau BBM? Kalau aku ya, aku nggak ada versi BBM juga sih. Bayar masing-masing ya BMM. BMM. Nah kalau dulu itu BBM itu apa sih? Bahan bakar. BMM. First time dulu itu kan pas aku kenal boyfriendnya aku, dia tuh kayak ada buka toko. Nah, pernah dimana tokonya tuh dia kayak bankrupt kan tokonya. Nah, after that aku ada kayak inisiatif sendiri sih buat BMM seperti itu. Nah, after that kayak aku berpikir benar nggak sih caranya aku, karena aku tahu kebanyakan ya menurut aku, nah bisa dikoreksi juga kalau salah, mindset di Indonesia tuh kebanyakan salah kalau misalnya kita bisa BMM ataupun kayak cewek yang ngebayar sesuatu hal lah, kayak misalnya makan nih, nah cewek yang bayar, kayaknya salah kalau pendapat atau pemikiran yang ada di sini. Kalau pada saat itu aku sempat berpikir seperti itu juga sih, tapi aku kayak udah dia percaya sama diri sendiri aja gitu, dan menurut aku itu benar kan. Jadi after that kayak pas lagi susah-susah banget tuh kan, kita juga dulu itu baru tamat SMA ya, kayak mana ada uang juga gitu kan. Nah aku kayak inisiatif sendiri buat bayar masing-masing. After that dia kayak udah mulai bangkit lagi. Nah dia tuh sometimes dia yang treat, sometimes aku yang treat gitu. Jadi kalau untuk masa sekarang kita nggak kayak lu yang harus bayar atau gua atau bayar masing-masing, enggak sih. Jadi kayak sometimes aku merasa kayaknya I need to pay, aku bayar gitu. Kalau dia ya udah dia gitu. Jadi kita kayak ibaratnya aku maunya itu kita jangan
take and give ya bahasanya, atau Bener-bener. give and take. Aku maunya tuh kayak give and give gitu, jadi kayak sama-sama ya gitulah, nggak ada perhitungan atau gimana gitu menurut aku. Rata-rata cewek bakalan merasa oh the guy should pay for the bill or for the meal or even for shopping ya. Tapi sebenarnya memang kalau kita jadi perempuan itu kita bisa independence itu lebih enak. Ya. Untuk when we want to buy something atau kayak kita pengen ini ya, kita gak usah depending on our partner untuk beliin dong atau gimana gitu loh. Iya benar banget. Kalau kita sendiri punya kan nggak usah berharap sama orang. Ya, kita mau beli ya beli aja. Sendiri, benar. Ya memang kecuali sekali-sekali dibeliin kayak hadiah gitu ya terima aja, mungkin berkah. Kayak hari apa gitu. Ya. Okay, so ladies, jangan always depending on your boyfriend. Nih, dengar kata si Lindy, kita jadi wanita itu harus independent. Ya, At least lah kita bisa pay for our own meal. Jadi Miss Lindy, apa yang membuat kamu menjadi confident seperti sekarang ini? Dulu setahu saya kamu kan kurang confident ya? Iya benar. And now you are like totally different person. Iya negatif banget. With this, yeah. Iya. Kalau Miss Maggie masih ingat ya, dulu kayak aku ngangkat ring light aja selebay itu karena aku terlalu negatif thinking kan, kayak takut takut rusak, takut jatuh ya. Takut jatuh ini itu. Nah sebenarnya ya menurut aku perlu change our mindset sih, kayak cara berpikir kita dan juga vibes atau temen yang kita cycle yang kita gitu loh. Yeah. Jadi sebenarnya aku bisa lebih positif ya, salah satunya bisa kenal, bisa kenal sama Miss Maggie, ini serius, bisa kenal sama Miss Maggie, Bu Nana sama orang-orang yang ada di Nana Lu sih sebenarnya. Karena aku sering dapat positive vibes gitu loh. Terus dikasih tahu kan pas lagi ada masalah atau kurang percaya diri, terus ada dikasih masukan yang selalu positif, motivasi. Dari sana aku pelan-pelan change, tapi kembali lagi ke diri sendiri, kita mau berubah apa enggak. Jadi after that aku kayak sering juga kan dikasih tahu buat baca buku, apalagi Miss Maggie kan sering banget baca buku. Dulu itu aku beneran bosan banget sih sebenarnya baca buku, dan kayak dibilang baca buku tuh bagus banget ya. Harus ada ini sih, kemauan baru bisa. Kalau enggak buku 100 di depan pun enggak mau. Enggak mau buka. Dulu pas Miss Maggie bilang baca buku itu enak banget kan, terus bisa gini bisa gitu, kayak aku pas baca biasa aja gitu, nggak ada yang menarik, malahan bosan banget. Tapi kalau pas kita benar-benar udah change mindset kita, kita udah ready, nah dimana kayak tadi lah, kita udah bisa masuk, siap ke diri sendiri, nah itu otomatis kita langsung, aku sendiri udah berubah kayak gini sih sekarang, lebih positif mindset. Jadi kayak biasanya lah, misalnya kayak tadi awal kan mau bikin konten, nah aku tuh biasanya berpikir enggak deh, misalnya aku nggak ada kamera nih bakalan jelek, entar kualitasnya jelek, nggak bisa kayak yang lain, ntar pasti kayak pasti dibilangin lah, atau hujatan orang gimana lah, entar dibilang orang sok-sokan, banyak berpikir negatifnya gitu. Soalnya kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Sebenarnya menurut aku mungkin wajar ya, karena kayak sering ngobrol sama temen atau apapun, dan bahkan aku yang lihat orang lebih hebat dari aku misalnya tentang konten beauty, mereka tetap bilang mereka tuh insecure, ada yang kurang. Jadi dari sana itu aku malahan mengambil hal positifnya. Oh berarti semua orang seperti itu, that's why aku juga berpikir seperti itu. Nah mereka aja aku ngerasa lebih hebat dari aku, that's why berarti mindsetnya diubah aja gitu. Karena semua orang pasti bakalan berpikir seperti itu, karena orang-orang selalu nggak puas sama dirinya sendiri gitu. Even dari sana menjadi ini ya, build your confidence ya, step by step gitu ya. Memang sebenarnya kalau kita udah open our mindset itu, kita bisa jadi lebih pede sih somehow. Iya benar. Ya walaupun sekarang mungkin masih ada ya pemikiran, ya aku nggak tahu sih Miss ini wajar apa enggak. Ya nanti menurut Miss sendiri aku bertanya kan, wajar nggak sih? Ya memang sekarang aku lebih confident dari yang dulu gitu. Tapi kadang masih bisa sih sebenarnya berpikir kayak wajar banget sih. Ini kita bakalan jelek, wajar ya? Wajar banget. Because we are human being. Jadi kita nih ada emotionnya. Jadi kenapa kalau ini ya, kalau mindset saya sih memang gak setiap orang itu bisa kayak keep thinking positif
all the Iya, time. benar. Itu sih bullshit ya menurut aku. Hmm. Tapi kalau yang ada ya bagus gitu loh. Doesn't Iya. mean there is not. Tapi Hmm. saya rasa kayak 80% nggak ada orang yang bisa tiap hari keep continuously. Iya, Itu benar. positive thinking sih. Berarti Miss Lindy sekarang udah jadi selebgram belum nih ceritanya? Belum lah, belum kok. Gue lihat, mantap juga nih Miss Lindy. Tapi memang benar, kita harus like consistently doing what we love. Sebenarnya ya memang mau dari kita sendiri, kemauan, dan kayak tadi kata Miss Maggie benar, nggak setiap hari confident kita itu sama ya, bisa tiba-tiba down banget, bisa. Jadi ya tetap harus selalu kayak selalu positif lagi gitu. Dan aku nggak nyangka ya Miss ya, kayak aku nggak nyangka, aku sebenarnya aku belum hebat juga, belum sukses atau gimana, masih bertarung seperti itulah bahasanya. Cuman kayak pernah sekali kayak dicari sama salah satu brand by DM, kayak aku terkejut gitu loh, kok bisa, berarti berefek gitu, dari sana makin confident. Kayak oh berarti aku kayak tadi lirik sama brand ya, sampai bisa dicari, terus bisa dikirimin produk, menjadi kepercayaan mereka gitu. Jadi ya menurut aku selalu harus positif sih, apapun itu. Tapi kita orang juga. Gue lihat Instagram kamu itu memang mulai, aku awal-awal kayak Lindy ini lumayan ya, dia maksudnya tiap hari keep doing the makeup tutorial. Ya, itu bagus sih. Gak usah banyak-banyak sih sebenarnya, kita cuma butuh like 1 or 2 people yang benar-benar realize our talent, realize kayak apa yang kita buat itu bagus gitu loh. Iya, kepengen juga sih Miss main TikTok ya, sekarang lagi happening banget ya. Tapi aku belum confident bener-bener full ya. Udah coba-coba sih sebenarnya. Cuman kayak aku kok aneh sendiri gitu, lihat diri sendiri. Coba aja main TikTok. Butuh confident yang lebih lagi gitu. Coba aja, gue aja udah main. Udah, aku belum lihat Miss post. Addictive loh itu TikTok rupanya. Seru banget nih. Iya kan? Lucu sih. Nggak main TikTok sih, cuman kayak nampak happening banget kan sekarang di story orang-orang ya. Jadi kayak dengerin lagunya aja kayak mau ikutan goyang gitu kan. Terus TikTok is the next Instagram. TikTok is the next Instagram. Jadi kayak dari awal aku memang nggak tertarik sama TikTok, after that kayak sering nonton begituan kan, kayak jadi mau ikutan juga gitu. Tapi lu should do the TikTok, because you're still so young and you'll keep rising through the technology. Soalnya sekarang itu teknologi itu kayak literally semua bisnis itu ya dari teknologi. Ya benar. Kalau prinsip aku ya, maksudnya aku start dulu loh gitu, mulai dulu. Gak usah mikir kayak bakalan banyak gak ya followerku, bakalan di like banyak gak ya. Itu gak boleh dipikirin dulu sih, benar. Soalnya kalau kita patokan di sana, kita gak bakalan jalan. Kita bakalan kayak seminggu aja kita udah follower gue gak naik sih, gak like gue kok gitu-gitu aja sih, males lah. Kalau kayak temen aku, dia tuh kayak cuma buat have fun sih. Aku kan pernah bertanya nih, sampai follower dia udah kayak ratusan ribu gitu kan, sampai udah bisa dapat uang dari TikTok. Iya, kamu beneran fokus ya gitu kan? Katanya enggak, aku tuh cuma iseng-iseng doang, cuma post-post doang. Have fun doang, memang harus mikirnya have fun. Bilang lah kan. Jadinya kayak ada yang memperhatiin dia, after that kayak jadi booming TikToknya. Terus banyak di repost gitu di account-nya Instagram juga kan. After that dia kayak langsung jadi hits ya, selebgram ya. Iya, langsung kayak banyak endorse. Tapi gila sih, gue lihat di TikTok itu ya, I mean like literally there are a lot of creative people out there. Kayak gue sampai gemetar, gue kayak merinding, bukan gemetar, merinding, kayak gue mikirnya aja sekarang kayak oh my god, semalam itu ya gue liatin TikTok orang ya. Gue kayak, wah ini udah next level banget ini, kayak how can they do this? Kayak gila bener. Aja pun pintar banget goyang. Iya, yang dance juga gila. I mean like gila wow. Banget. Beneran sih TikTok sekarang itu the next Instagram. Iya. You should start TikTok. Ya, ntar aku coba. Habis nanti Miss Maggie juga. Habis Let's Talk ini langsung sign up dulu. Kalau enggak coba-coba kan?
Iya, benar-benar. Kita mesti harus Nanti aku oke, juga start lihat dulu, sign konten up Miss dulu. Lady ya di TikTok. Sure. Sign up dulu baru kita ini, you know, play Iya, the benar sih. game. Apalagi kan sekarang Miss Lindy kan ini kan sering buat makeup ini kan. Banyak tuh Iya. yang post-posting makeup kayak Bob Iya, jadi banyak-banyak hantu, Bob tiba-tiba jadi berubah, wah, gitu kan. Bob jadi Iya. fantasi, itu semua gampang sih. Di TikTok udah bisa sekaligus editing videonya. Iya, benar. Ya, but if you Aku want to lumayan bingung sih be nih sebenarnya sama pengeditan di TikTok. Mungkin hatinya memang belum benar-benar full di sana mungkin. gua aja bingung. Apalagi Iya, lo. iya benar. Gua aja kayak Tapi sekarang masih bingung, Miss. gue bingung, gue kayak ini editnya gimana ya, ini bagus nih videonya kayak oke, how can they do this, I even confused. Ya, ntar aku coba. Mana tahu tiba-tiba booming juga kan, boom. Itu gitu. ya kalau udah di TikTok tuh nggak bisa stop, like we keep scrolling. Iya. Makin Benar. scroll makin Memang- bagus videonya. Memang Ya. juga kayak gitu sih, dia nggak main TikTok, tapi setiap pagi itu kayak suara dari handphone TikTok itu yang ngebangunin aku setiap hari. Ya nggak semua sih Kayak memang yang hobi banget bagus, scroll terus. cuma kayak- kayak enak gitu ya, kayak oh, oke. Iya benar. Jadi kalau boleh tahu nih Lindy, kenapa itu kamu ketika pertama kali saya ketemu kamu itu, why you seem so negative? Maksudnya apa yang membuat kamu menjadi orang seperti itu? Mungkin karena efek pertemanan juga ya menurut aku. Maybe you can Sebenarnya like tell udah- a little bit ya. Ini masalah udah privacy banget sih sebenarnya. Bener-bener privacy banget. Tapi mungkin aku bakalan sharing, jadi orang-orang bisa tahu juga Yes, pengalaman mantap. dari aku. Ya, Nah, sometimes memang Jadi- hal-hal seperti itu memang harus di share sih supaya kita lebih. kalau aku dulu itu kayak aku tuh takut banget nggak enakan sama orang-orang, hampir semua orang tua, siapapun itulah, apalagi teman. Jadi dulu itu aku punya best friend, jadi best friendnya aku tuh kebanyakan laki-laki sih. Jadi kayak best friendnya aku itu di sekolah lumayan terkenal kayak jadi bintangnya populernya di sekolah lah. After that nggak tahu gimana gengnya kita tuh makin banyak, jadi ada cowok ada cewek gitu. Jadi aku suka teman sama cowok, menurut aku lebih enak kalau sesama cewek tuh kayak banyak banget kan gosipnya, terus Dramanya kayak banyak ya. banget dramanya menurut aku ya. Jadi aku deket banget sama teman aku gitu. Nggak lama kayak pernah suatu hari my mom and my dad, mereka tuh kayak move ke Pekanbaru karena keluarga aku kayak bankrupt gitu lah, jadi mereka mulai dari nol lagi. Jadi kayak aku juga barusan tamat sekolah kalau nggak salah itu, jadi pokoknya kayak aku tinggal di rumah, aku yang ngejaga adik-adikku semuanya gitu. So aku punya satu best friend, dia tuh tinggal di dekat rumah aku, jadi dia kayak hampir setiap hari dia datang ke rumah aku gitu. Oke. Jadi kayak aku kan mulai kerja nih, udah mulai kerja, jadi Iya. aku kan bener-bener sebenarnya aku sebelum tamat sekolah udah kerja juga sih. Jadi begitu tamat sekolah aku juga langsung pindah ke kantor baru gitu yang gajinya lebih tinggi. Oke. Nah, setiap hari dia kayak datang kan, pas waktu itu nggak salah dia bilangnya mau dekat sama adik aku gitu. So pernah suatu hari aku lebih cepat pulang, after that aku mandi lah di sana. Jadi kebetulan kamar mandinya aku itu atas atapnya tuh nggak tutup punya gitu. Jadi pas aku mandi keramas tuh, nah rambutnya diserem kayak gitu, kayak kepalanya nunduk dong gitu. Entah gimana feeling aku kayak gelap gitu, terus aku kayak ngangkat kepala, loh kok kayak nampak temen aku lagi ngintip aku mandi gitu. Astaga. Shock dong. Gila. Dan aku terkejut. Terus itu umur berapa berarti yang intip itu umur berapa? Udah dewasa banget itu. Waduh. Tamat SMA loh. Tamat SMA berarti kayak umur 18, 19 mungkin. Gila banget. Dan aku itu tipenya nggak mau terlalu berpikir yang aneh-aneh, jadi aku kayak sendiri berpikir, itu pas aku shock, nggak mungkin teman aku kayaknya kayak berhalusinasi sendiri ya, perasaan deh kayaknya bukan tuyul kan? Bukan tuyul kan? Bukan. Oh jadi ketika kamu gitu kan. Ketika kamu lihat dia langsung gini atau tetap langsung hilang gitu, kayak aku naik dia langsung sekilas nampak wajahnya tapi langsung hilang gitu kan, jadi aku kayak ragu gitu loh. Mungkin kayak halusinasi sendiri atau kayak
makhluk halus lah, tapi tiba-tiba aku kedengaran suara kayak orang loncat. Jadi kebetulan kamar mandi aku itu sampingnya kayak tempat cuci piring. Jadi kalau mau ngintip itu kayak manjat di dapurnya tuh lah baru bisa ngintip gitu. Jadi pas aku udah tiba-tiba ada suara debam kayak gitu kan. Berarti ini bener nih temannya aku ngintip aku mandi. After that aku nangis di kamar mandi, nggak bisa suara, nangis. Udah nangis, aku malu banget buat keluar dari toilet. After that jadi aku mikir gak mungkin aku di dalam kayak gitu aja kan. Aku memberanikan diri keluar. Aku lihat teman aku udah gak ada di rumah. Dia ke depan rumah pintu aku, dia udah mau pulang. After that aku kayak masih kayak orang bodoh lah, diam sambil nangis gitu. Gak lama ada sepupu aku kan tinggal di rumah aku juga. Aku ceritain ke dia. Terus kata sepupu aku, kamu jangan bodoh, itu pasti beneran dia. Kamu jangan terlalu bingung lagi, nggak mungkin. Aku kan kayak mikir teman sendiri nggak mungkin kayak gitu kan. Terus aku nggak lama temennya aku chat aku perfect gitu, banget katanya, dia bilang kayak gini, lo jangan bilang sama teman-teman yang lain ya, please aku mohon. Pokoknya dia kayak tulisnya panjang banget. After dia bilang ke aku gini, kamu mau apapun ntar aku beliin, katanya. Kamu mau handphone mau apa aku beliin, please jangan kasih tahu ke teman-teman yang lain. Kayak oh my god, ini beneran dia. Aku nangis sepecah-pecahnya. After that kayak kok bisa ya teman kayak dia bukan minta maaf tapi kayak bilangin jangan bilang ke teman-teman lain ya. Dan lo mau apa aja gue beliin gitu kan ya. Bener-bener sakit hati banget. Itu sexual harassment loh. Yes. Dan kebetulan satu geng kita itu teman aku yang nyetir mobil itu cuma dia yang cowok tadi. Jadi aku chat dong sama best friend aku yang aku temenin dari kecil sampai gede, cowok juga. Nah aku chat ke dia, aku bilang, hey, tadi aku ceritain semua dong ke dia. Tahu nggak responnya teman aku seperti apa? Dia jawabnya, udah deh, gitu doang. Ntar kita kumpul aja dulu, kita keluar aja dulu. Ya emang sih jujur teman-teman aku itu dulu masa-masa zaman sekolah itu kayak terkenalnya di sekolah kan karena populer tuh kayak ada kafe baru kita ngehits, buruan kesana, foto duluan, nongkrong ya? Seperti itulah. Jadi kayak aku cerita kayak gitu bukannya teman-teman aku kayak kasihan sama aku, nggak butuh kasihan sih sebenarnya, kayak mungkin kasih masukan atau dikasih penyelesaian kan, tapi kita nggak, karena kayak aku tahu sih teman-teman yang aku kayak mungkin teman aku yang ini kan dia yang nyetir mobil tuh, jadi kayak mereka nggak terlalu pro ke aku, padahal menurut aku ini masalah yang benar-benar gede banget. Terus aku ceritain ke teman-teman yang cewek, mereka nggak terlalu apa sih, cuma respon mereka kayak nggak ada, mungkin kayak ngebantu kayak menyelesaikan atau gimana kan, nggak ada sama sekali. Jadi dari sana aku kayak ngerasa kok teman aku semuanya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi benar-benar sakit hati banget. Tapi sebenarnya aku lumayan bodoh sih, nggak lama entah gimana aku mulai ilfil sama temen yang ngintip aku mandi. Entah gimana aku nggak gitu temen sama dia lagi, tapi aku temenin sama temen-temen yang lain dong, karena nggak ada masalah sama temen-temen yang lain. Entah gimana ceritanya aku udah lupa, aku bisa baikan lagi sama yang ngintip aku mandi gitu. Tapi setelah aku baikan sama dia, aku ngerasa dia main-main sama aku tuh nggak respect lagi. Kayak kita ke mall kan, pernah kita ke mall, jadi mobil yang teman aku ini rusak gitu, jadi kita kayak naik becak pulang. After that kayak aku ngerasa tangannya dia tuh kayak sengaja ngesiku badannya aku gitu, dan bukan di aku doang, di temen satu aku yang cewek juga. Aku ngerasa tuh benar-benar ngeleceh banget sih. Jadi itu kayak bully gitu ya, bully ya? Ya, teman-temannya sekolah aku ini kayak udah vibes-nya udah gak bener sih. Nah, after that udah mulai masa kuliah, teman aku satu yang kuliah dari dia kuliah di Medan lah. Terus kan Medan tuh kan kalau ngehitsnya kan UPH nih, karena UPH kan di Jakarta terkenal banget pas zamannya aku. Jadi teman aku kayak, ini menurut aku nggak bilangin teman aku ya, maksudnya ini teman yang lain biasa aja sih, mungkin kan dulu itu masih zaman-zaman anak sekolah lah, jadi kurang dewasa dia. Kayak teman aku nggak bilang ke aku, entar kalau gue udah punya teman baru, teman UPH, lu sama teman-teman lu yang lainnya yang baru di sana, aku temennya sama teman-teman aku UPH yang baru, kayak yang teman-teman yang keren lah gitu. Dari sana aku bener-bener kayak sedih banget sih. Aku tuh kayak takut banget kehilangan teman dulu. After that aku udah mulai nggak tahan, aku juga muncul deh gaya-gaya bocahnya. Aku kayak update status di Instagram, nampak juga sih kan bocahnya. Karena aku ngerasa bener-bener sakit hati. Nah, karena mereka kayak udah mulai hang out, mereka nggak ngajak aku lagi, kayak apa sih salahnya aku. Nah, lama-kelamaan
entah gimana mereka kayak hangout itu mereka kayak ngajak aku, mungkin kayak misalnya nonton bioskop nih, ini baru namanya teman, kayak ngajakin aku lah setiap hari. Dulu itu aku bener-bener sedih banget sih sebenarnya, kayak aku ada sharing sama teman yang lain yang gak gitu deket, teman-teman lain tuh kayak bilang kamu bodoh move on aja, tapi aku nggak bisa orangnya. Dulu tuh aku nggak bisa banget. Dan kayak itu kan gengnya kita tuh ada 10 orang gitu kan, kayak entah salah aku di mana, mungkin aku sendiri nggak sadar atau gimana lah, karena aku berpikir kenapa semuanya jadi nggak pro di aku gitu kan. Padahal elunya juga yang dilecehkan kan, elunya iya, juga yang dijauhin. Mungkin kan karena aku nggak tahu sih, ini aku jat sendiri karena memang zaman dulu lah, kayak aku pribadi teman yang naik mobil mungkin kan lebih kita serunya sama teman yang kayak gitu kan bisa nebeng. Nah benar. Jadi mungkin ya seperti itu, lama-kelamaan mereka kayak update story lah, update apalah, kayak nggak ada aku, sampai temen yang lain pada kepoin, karena kan kita di sekolah itu kan populer banget kan, kayak kenapa sih kamu nggak gabung bla bla bla, sampai udah titik terakhir di mana reuni sekolah aku gabung di sana. Dan aneh dong, karena kita yang satu geng, kenapa aku sendirian aja gitu. Dan kayak ada geng masing-masing, kayak heran kok aku sendirian aja, tapi aku memberanikan diri untuk kesana gabung. Dan mereka nggak cakap sama aku, kayak nggak kenal. Ya udah, akhirnya aku ketemu boyfriend aku, dikasih masukan yang gimana gitu, udah mulai bisa move on sama teman-teman. Tapi aku kayak dari sana tuh berubah sih dirinya, aku jadi bener-bener down banget, negatif thinking banget ya. Itulah nih ceritanya, jadi kenapa aku bisa jadi sesosok apa-apa semuanya takut, karena itu sih sebenarnya. Sampai bisa berubah sejak ketemu orang Miss lah di Nanabu. Berarti gara-gara teman juga ya kadang ya. Tapi benar sih, saya totally agree with you, karena sebenarnya teman itu kan yang paling dekat dengan kita. Dan suddenly itu mereka kayak gone, atau you know, jadi gak suka sama kita atau jadi benci kita, itu kita bakalan merasa kehilangan banget sih, because kita udah include mereka tuh di dalam hidup kita. Tiba-tiba 80% dari hidup kita tuh hilang. I totally understand sih your feeling. Karena aku tipenya memang takut kehilangan, mau teman, mau siapapun itu aku takut kehilangan ya. Kayak sekarang sih aku kayak milih-milih sih, bukannya gimana ya, udah trauma banget. Aku benar-benar trauma banget. Ada satu hal lagi sih yang benar-benar aku trauma banget. Dulu aku pernah kerja di salah satu company itu sekitaran 4 tahun. Nah di sana kerjanya itu 4 tahun. Sebenarnya aku kerja 4 tahun. Iya 4 tahun. Jadi aku tuh lumayan setia ya sebenarnya kerja di manapun itu, sama temen juga bahkan. Jadi bagi aku tuh paling penting tuh relationship apapun itu. Tapi kadang aku pernah ngajarin orang terlalu memikirkan orang lain itu juga nggak bagus gitu. Jadi aku kayak kerja di company sana, pernah dimana kejadian ini benar-benar privacy juga sih sebenarnya, privacy company lah. Ada hal-hal yang nggak benar punya gitu. Aku juga nggak tahu apa yang aku kerjaan itu adalah hal yang nggak 100% baik atau kayak benar gitu. Jadi aku kayak sharing ke orang-orang bahwasan, oh ini bagus, ibaratnya seperti itulah. Misalnya aku bilangnya produknya ini benar-benar bagus. After that, setelah aku ngerasain produk tersebut, kita bilangin produk lah ya, ternyata aku ngerasa, loh kok kayaknya aku terbohongi, dibohongin ya, nggak bener ya. Nah aku tuh tipenya nggak suka kalau aku udah tahu kebenaran, ada orang nanya lagi ke aku, terus aku harus jelasin ke dia kebohongan itu, aku nggak mau. Nah jadi gimana dong, aku juga kerja sama company-nya kan, that's why kayak aku nggak ngomong apa-apa dong kalau bisa aku tawarin si produk ini, kecuali orang itu bertanya, benar nggak sih produk ini seperti ini. Nah kalau memang benar produknya itu nggak bagus di part seperti itu, aku bakalan jujur, iya, aku bilang tetap iya, karena aku nggak mau ntar orang itu udah ambil produk ini, something happen, mereka tuh kayak they blame it to you. They blame it on you. Di company-nya atau pemilik company-nya. After that udah sekian lama, tapi mau dibilang menurut aku rezeki itu memang udah diatur ya, dan kerja keras kita. Walaupun aku udah sejujur itu, aku salah satu the best marketing sih di sana, karena aku kan marketing ini pekerjaan, the best marketing di sana. Pendapatan aku paling gede dan aku pencapaiannya paling gede juga. Tapi sejak aku ngerasa ada tim-tim baru yang masuk, kayak ada orang-orang baru yang masuk, aku ngerasa bakalan pindahin posisinya aku. Jadi gimana dong mereka mau keluarin aku caranya, karena aku juga the best marketing di sana kan.
after that aku pernah suatu hari disuruh ke office mereka. Yeah. Aku datang dong, terus dia dibilangin, kamu ada kan, kayak aku kayak gimana ya, kayak dibilangin di judge tapi nggak benar punya gitu loh, Okay. sesuatu hal yang nggak benar. Aku nggak terima dong. After dia dibilangnya, kamu jujur deh, aku ya namanya sama bos nggak mungkin aku kayak aku harus melawan kan, aku diam aja. Jadi dia kayak udah gerem sama aku, dia kayak ngeleceh gitu loh, ambil tangannya. Udah deh kamu jujur, dia ambil tangannya kayak nampar gue 2 kali kayak gitu. Wah. Aku langsung Bos, diam, memang bos kamu jujur ya? Dia nggak Itu bos kamu cowok atau cewek? Cowok. Ini Ah, bosnya gila. cowok. Gila banget, Jadi gila dia banget. kayak namparnya, aku jujur ini nggak lebay sih, memang dia nggak, bukan yang kasar banget enggak, tapi dia kayak ngeleceh 2 kali kayak gini, ada suara. Terus aku pas digituin, aku nangis di sana. Dan dia kayak ketawa aja gitu, karena dia ngerasa dia main-main sama aku. Wah. Tadi karena saking geremnya. After that, bosnya tuh ada 2, ada cewek sama cowok. Si ceweknya bilang, mulai besok kamu pindah company ya, pindah profesi gitulah, pindah apa tuh namanya, Divisi. divisi. Yeah. Nah, aku nanya dong, aku langsung oke aja, karena kan aku kerja sama lu nih. Pindahnya di mana ya? Kantornya yang di mana, biar aku beresin barang-barangnya aku. Oh, nggak tahu sih di mana kantornya kamu, mejanya kamu yang baru di mana. Aneh dong, masa dikasih tahu seperti itu tapi nggak ada kejelasannya kan. Dari situ aku tahu sih, berarti aku mau disuruh keluar dari company-nya. Dari sana aku bener-bener kayak, ya untuk kedua kalinya trauma dalam hidup. After dia aku keluar gitu, itu dari sana. Kurang ajar banget sih. Dan aku dipaksa buat tanda tangan bahwasan aku sendiri yang mau keluar dari company itu. Dan aku tahu sih aku melakukan hal yang bodoh, cuman ya aku memang orangnya seperti itu sih. Wow. Akhirnya aku tanda tangan bahwasan memang aku sendiri yang mau keluar dari company tersebut gitu. Itu kayak udah dibully gitu loh kamu, kayak literally di pok gini. Itu sih kayak salah banget loh. Itu kalau dilaporin ke polisi itu bisa bisa kena tuh orang. Sebenarnya mau dibilang barang bukti, sebenarnya kemarin itu aku sempat ada record ya, karena sebelum ada kejadian kayak tampar kayak gitu, mereka juga sering pakai ngeleceh, pakai kata-kata sih, pakai kata-kata mulut gitu lah. Jadi dari sana pas hari H tersebut bakalan terjadi, aku ada feeling. Jadi aku kayak ada record sih sebenarnya, cuman aku ngerasa kayaknya buktinya kurang kuat. Terus di sana ada CCTV sih, cuma CCTV-nya kan ruangan mereka. Pasti ya. udah agak bisa sih kalau kayak gitu. Jadi kecuali ada teman yang mungkin ngerekod masih bisa. Iya, jadi aku mikir udah deh ya, mungkin memang ini hal, atau ya aku orangnya lumayan percaya dengan karma juga. Nggak tahu sih ini hal yang aneh, mungkin aku kayak mikir mungkin dulu pernah ngelakuin hal yang di zaman dulu lah, mungkin kayak ini karmanya aku, atau sekarang karmanya aku lagi berjalan ntar bakalan berbuah gitu. Aku mikirnya gitu aja sih. Dan ya gitulah. Really nice. Itu yang bikin aku benar-benar trauma banget sih, Miss. Itu trauma banget dong. Masa kita kerja 4 tahun sama bos kita terus kayak dibully gitu. Kan gila sih itu. I mean like you work for the company, kayak kamu itu yang sebenarnya kalau mau bilang kamu yang grow the company somehow, you know. Karena kamu kan develop the company, terus kayak kamu marketingnya, terus menjual produk mereka, and what they did to you, it's so unforgivable. Iya benar. Seriously. Tapi ya dibalik itu ada yang indahnya juga ya, Miss. Menurut aku, kalau aku kan tipenya setia nih, kalau dari dulu nggak ada hal kejadian seperti itu, mungkin aku bakalan masih kerja di company sana. Jadi ya mungkin sih. Menurut aku sampai hari ini aku mungkin nggak bisa seperti sekarang sih kalau aku masih di sana, menurut aku sih. Semua memang ada hikmahnya. Iya benar. Tapi kurang ajar sih itu tuh cowok tuh. Iya. Aduh, berarti dalam hidup kamu cowok-cowok yang ini ya, yang nggak beres ya? Iya, yang kurang ajar banget ya. Aku kayak memilih best friend juga cowok loh dulu ternyata. Wah, aku baru sadar. Rupanya cowoknya lebih drama pula daripada cewek. Berarti ke depan aku harus cari best friend yang cewek nih, Miss. Nah, sekarang kan udah ada kan? Iya, harus cari yang cewek. Wait. Tunggu dulu. Tadi berarti pas ditampar itu orang-orang sekeliling itu gimana?
Masa gak ada yang ada teman aku juga mencela? yang di kantor aku, dia ikutan nangis sih itu. Karena aku gak Takut bisa. juga ya? Iya, teman aku tuh kebetulan cewek juga yang ikutan nangis. Dia kayak nangis, dia ngeliat kok aku digituin ya kayak gitu. Akhirnya teman aku juga resign dari kantor. Iya, soalnya Dia udah gak ikutan bener banget resign. sih. Iya. Kayak udah Jadi sampai dia ngerasa kayak ini gak bener, gak ya, kuat, aku keluar aja. gak kuat juga, tapi kan Itu malu loh di bully depan banget, orang-orang. bully banget. Ih, Iya. gila sih, itu pasti kena karmanya deh tuh orang. Amin. Jahat banget sih. Ya memang kan kurang ajar ya. Audiens dengar aja kayaknya pun pasti terkejut. So but I'm glad ya actually you are becoming who you are now. Berapa lama sih kamu selang kayak self esteem kamu kan masih otomatis down. Nah berapa lama itu kamu get back Berapa up? lama ya? Kayaknya lumayan lama loh, Miss. Wow. Aku nggak tahu sih, mungkin lamanya tuh karena proses atau dirinya aku sendiri mau berubahnya kapan. Mindsetnya itu. Lumayan lama loh, Miss. Kayaknya 2 tahun, mungkin 3 tahun gitu. Karena kan aku kenal Naliu juga 2-3 tahun kan, sekitaran itu. Ya. Berarti Lumayan lama. 2 tahun gitu ya, baru bisa ini ya, find your own confidence ya. Iya. Tapi memang bener sih, dulu pas aku jumpa kamu itu, kamu dikit-dikit kayak takut ini, takut itu. Iya. Aku sampai takut banget dulu. Apaan sih nih orang? Padahal dulu aku kecil nggak gitu loh, Miss. Aku dulu kecil itu di sekolah malahan dipanggil Mak Kepot. Bahasa Hokkiennya Medan, Kepocang gitu. Soalnya apapun aku mau ikut, fashion show lah, dance lah, nyanyi lah, drama lah, semua aku mau. Kepo banget. Tapi berarti memang apa yang membuat seseorang itu lost their confidence is because they've been through trauma ya di masa lalu mereka. Berarti itu ya. Orang-orang bisa berubah ya, Miss? Apa kepribadian mereka kayak extrovert jadi introvert, atau dari extrovert memang bisa jadi gitu ya? Bisa, tergantung dengan orang-orang sekeliling kita sih. Baik nggak sih kayak gitu nih sebenarnya? Oke. Tapi gue percaya sih kita itu bisa berubah, orang itu bisa berubah karena orang sekeliling kita, bener, itu bener. Kayak dulu aja gue kerja ya, gue bisa merasakan I'm so negative, I'm so totally, gue saat itu kayak totally lost gitu lah. Maksudnya teman-teman gue yang ketemu gue, they will say kayak, ih Maggie kamu kok beda ya, maksudnya aura kamu kayak redup. Padahal aku orangnya sebenarnya very goofy. Gue orangnya suka, bukan cute. Kalau cute tuh aku udah tahu sih memang cute. Enggak, gue orangnya sebenarnya kan heboh, gila. Kalau dulu di sekolah teman-teman gue udah tahu Maggie itu. Aku taunya Miss itu cheerful kayak. Gila itu si Maggie. Orangnya ceria banget. Kalau istilahnya dulu siopo ah. Iya. Yeah. Juga kayak gitu. But yeah, I believe people can change, becoming totally different person. Karena orang-orang sekitar kita. Iya benar. Yeah. Aku percaya. Kalau kita bertemu sama ini orang-orang yang memang all the way itu negatif, kita gak bakalan jadi positif, gak bakalan bisa. Berarti kita paling pentingnya juga sekitaran kita ya, circle-nya kita ya. Harus ada orang positif ya. Kalau misalnya kita di satu pertemanan ya, ada 6 orang ya, 4 itu negatif, 2 itu positif. Kita misalnya Lindy sama saya, sama gua positif. Tapi 4 teman kita itu negatif, jadilah kita negatif. Iya benar banget. Iya, soalnya orang yang negatif itu cenderung lebih gampang mempengaruhi orang ketimbang yang positif. Nah, iya benar. Yeah, but I'm glad now you actually change. Meskipun nggak ini ya, nggak 100%, tapi I'm really happy to see you this way, Lindy. Thank you, Miss. It means kamu udah grow up, kamu udah kayak one step ahead of them. Kamu udah satu langkah besar di depan mereka yang dulu suka melecehkan kamu gitu loh. And you should be proud of yourself. Yes. Benar. Kalau Miss Maggie sendiri gimana? Pernah nggak pernah kejadian kayak aku gitu? Pernah ada kejadian yang benar-benar bikin trauma atau terlalu bikin bisa jadi confidence-nya turun banget?
Yang bikin trauma itu kayak belum ada. Ya, hopefully not going to happen. Tapi kalau yang buat confident down itu sering banget. Soalnya gue juga orangnya tipe orang yang confidentnya itu literally very low. Dan gue bisa sometimes karena terlalu mikirin ini ya, mikirin apa yang bakalan orang bilang. Ya benar. It can bring my self esteem, self confidence itu turun kadang. Soalnya ya seperti itu, maksudnya seperti yang kamu bilang tadi, karena kita terlalu takut orang-orang bakalan mikirin apa. Kayak gue sering banget bilang kayak I'm not good enough with what I do. Soalnya sebenarnya kita itu ya paling susah untuk melihat diri kita sendiri. Iya. And we will always look down on ourselves. Benar-benar. Makanya kita sometimes kita butuh teman ataupun partner yang keep reminding us kayak, come on, kamu itu nggak begitu, kamu itu more than you think you are. Kalau gue orangnya nggak pede banget, jujur. Oh ya? Ini aja ya sebenarnya gue mau buat Let's Talk ini ya, gue sampai mikir berhari-hari. Tapi serius? Tapi gue kalau gue gilanya datang ya, gue like okay, I don't fucking care at all. I will like okay, let's start. Malah aku seneng banget sih kalau lihat Miss ngebikin live talk kayak gini ya. Soalnya kayak ada beberapa hal yang aku nonton, beberapa konten Miss yang live talk itu benar-benar kayak menginspirasi banget sih, sama kayak ada positive vibes-nya gitu loh. Soalnya kadang seru sih menurut aku. Ya, kenapa saya suka maksudnya ngobrol gitu ya, untuk bertanya kepada orang-orang yang lain gitu, orang-orang yang beda ya, because every person has a different stories. Orang-orang yang klik untuk watch this video ya, Let's Talk itu nggak memungkinkan mereka bisa ini, maksudnya they have the same problem atau they have the same issue. Mereka tuh bisa jadi terinspirasi. Benar, you know? Yeah. And it's actually good. Hopefully ya, maksudnya orang-orang yang nonton Let's Talk ini bisa mendapat inspirasi atau got motivated by you know my special guest. Yeah. Karena tamu-tamu gua tuh bener-bener luar biasa sih semua, kayak the story ya itu semua bener-bener bagus. Seperti Lindy juga, you are very inspirational. Karena gue lihat ininya Instagram lu, like like I told Nana kayak, hey, you see Lindy is very good ya, because she keep doing makeup, and dia itu gak putus asa loh, tetap berkarya gitu loh. Jadi ya gue senang banget sih lihat kayak, oh Lindy itu hebat ya, kayak you know, kamu pergi foto, ambil produk segala macam, itu effort loh semuanya. Iya, itu usaha sih. Aku juga bisa benar-benar blessed banget sih sama aku yang sekarang ya, bisa berubah menjadi lebih baik dan bersyukur lah pokoknya sama semua yang sekarang. Dan aku bisa lebih bersyukur sih sama semua hal, setiap hal, malah setiap hal kecil juga bersyukur banget. Iya, nggak apa-apa sih, kamu harus keep posting like this. Gak usah hirauin orang-orang bakalan, iya apaan sih nih Lindy, apaan sih? Ya benar. Yeah. Just ignore them, you know, because you are one step ahead of them. Cuek aja gitu. Iya. Tapi kalau kayak kamu masih ini ya, masih enak sih, because you are still so young. And ya masih panjang lah jalan ceritamu. Iya, kalau kayak gue udah mulai tua, udah ngeri-ngeri juga nih kan. Tapi Miss wajahnya nggak nampak loh. Coba nanyain orang-orang yang nonton ini sekarang pasti bilangnya umurnya jauh dikit doang, nggak nampak. Kata-kata itu ya very powerful, because ketika kita ucapkan untuk seseorang, atau like when we give to someone, itu susah banget untuk ditarik kembali. And kebanyakan orang itu nggak sadar kalau sometimes ucapan itu bisa melukai seseorang begitu dalam. Iya benar.
kadang karena ucapan aja bisa merubah seseorang sih. Yeah, Ya, and it will totally bring people's self-esteem down banget. Apalagi kalau kita dengarnya dari orang-orang yang dekat ya, atau kayak seperti Lindy, teman-teman dekat kamu, tetapi rupanya they are talking crap behind you, and it's really painful ya. Pasti painful banget. Ada orang juga yang hobinya suka make a joke ya, tapi tanpa sadar itu sebenarnya melukai hati seseorang. Orang. Karena kebiasaan jadinya jadi kayak biasa aja dah. Padahal kalau saya ya di samping gini ya, like when I hurt that person, gue bakalan merasa ini orang kok bully banget. Maksudnya cara dia menertawakan orang ini bukan sekali doang, tapi berulang-ulang kali, and that's really painful to hear. Gue itu sampai kayak ini sebenarnya gak bener sih, because tanpa lo sadarin itu bakalan merusak mental seseorang yang lo kira it's just a joke. Ya benar. Nah, jangan mentang-mentang orang itu gak ngomong apapun terus bisa kamu terus keep bullying them with your benar. joke, with your nonsense joke, or with your words. Ya benar. Kalau aku sekarang ya Miss ya, aku menyadari hal-hal yang tadi Miss bilang ya, kayak dari kata-kata doang bisa merubah kehidupan orang. Kayak misalnya ngomongin orang yang mungkin kayak teman aku pernah sharing juga. Aku kan kebetulan ini baru selesai tato kan, tapi ini semi. Oh really? Yes. Jadi I saw it. Yang ngebikin tato aku itu dia kayak ada bilang sih dia tuh insecure banget sama diri dia sendiri, karena teman-teman dia sendiri nggak sadar kalau dia tuh dibully sama mereka, kayak ngebilang mungkin body shaming dia gitulah. Jadi temen aku kayak nggak pede sama sekali sekarang sama diri dia. Dan aku menyadari sih yang kayak tadi Miss bilang itu benar-benar kata-kata tuh bisa mengubah hidup orang. Benar. Jadi aku sekarang sering ya Miss ya kayak ngeliat DM orang tuh, aku kayak belajar banyak sih. Aku sering nge-DM balesin DM orang kayak halo apa kabar, have a nice day ya. Atau aku sering memuji orang. Tapi mujinya itu benar-benar pakai hati, bukan kayak muji maksa gitu ya. Aku selalu hampir setiap hari sih, aku kayak paling dikit mungkin 5. Aku selalu kayak nge-DM orang, kasih kata-kata positif. Aku belajar seperti itu sih sekarang. That's really nice of you. Aku hal kayak gitu. Kok lu gak DM aku ya? Kalau Miss, aku lihatnya udah terlalu gimana ya? Terlalu sadis ya? Makanya tadi pas Miss Maggie cerita, Miss itu kayak orangnya bisa ya berpikir nggak pede gitu. Aku nggak nampak seperti itu loh. Nah, banyak orang yang bilang kayak gitu. Pas mau bikin like stock itu mesti mikir panjang. Aku ngerasa nggak, Miss mikirnya langsung, aku mau bikin sekarang, ya udah bikin. Aku nggak nyangka Miss kayak gitu sih. Makanya mungkin orang juga nggak bisa. Makanya orang kadang bilang kayak jangan melihat kehidupan orang dari sosmed. Ya, benar. Kadang you never know apa hal-hal apa aja yang terjadi di dalam hidup mereka kan, maksudnya apa yang membuat mereka seperti itu. Okay, Lindy, I have to close this. Nah, kamu ada ini nggak any good advice for our audience maybe? Kayak kasih apa ya? Oke. Kalau menurut aku, buat teman-teman yang lagi nonton Let's Talk sekarang ini, kalau kalian punya insecure atau trauma dalam kehidupan kalian atau sekarang juga, nah setelah kalian dengar yang tadi aku bicarain sama Miss Peggy, semua orang itu seperti itu ya. Jadi kita kayak harus jangan terlalu membandingin kehidupan orang lain yang kita lihat itu indah selalu gitu. Setiap orang itu pasti bakalan dibalik kebahagiaan yang orang share gitu, pasti ada kesedihannya juga. Jadi kita jangan bandingin, orang ini happy terus ya gitu, jangan seperti itu. Benar. Apalagi kalau misalnya kalian insecure, nah itu menurut aku hal yang biasa. Iya kan bisa kalian benar. Because we are human. Juga sampai sekarang, aku sampai sekarang orang mungkin melihat ada juga yang nge-DM ya, hebat ya kamu sekarang, keren ya, pandai makeup. Tapi aku masih punya insecure loh. Aku kayak sharing makeup aku bisa insecure atau makeup ke kliennya. Itu hal yang biasa sih teman-teman. Jadi kalian harus jangan terlalu berpikir yang
Overcome your Bagusnya fear fokus ya sama- berarti ya. Yes, benar sekali. Dan selalu berteman dengan orang-orang yang positif. Yes. Dan salah satunya yang dulu benar-benar bikin aku bosan membaca sih. Tapi nggak tahu kenapa bisa jadi suka membaca sekarang. Dan sering-sering baca quote juga ya bisa. Orang-orang Iya. sering baca quote. Nah, quote juga boleh. Jadi harus menurut aku setiap hari sih minimal kalau lagi males 1. Itu harus. That's cool. Karena setiap hari butuh yang Inspirasi seperti ya, itu. butuh bisikan-bisikan Yes, yang baik supaya Ya, bisa positif. mengusir roh-roh itu ya, roh-roh jahat itu ya. Iya, kalau negatif, Iya. insecure. Thank you so much karena udah mau join Thank Let's you Talk too. tonight. Thank you for your time and I'll see you soon ya. Hopefully See you ya. soon, Miss Maggie. Take Bye-bye. care, Miss Lindy. Take care. Bye bye. Bye-bye.